rekam ya. Oke, mungkin kita bisa mulai sih. Teman-teman silakan menyimak, silakan nimbrung juga. Nggak harus on cam sih sebenarnya. Jadi silakan sambil beraktivitas, mendengarkan kita ngobrol. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan, mau ada yang disampaikan, jelasin aja. Jadi saya ulangin lagi ya. Mungkin tadi ada yang datangnya telat gitu. Saya jelasin tentang Kumpul KBM. Kumpul KBM tuh kegiatan tiap minggu seperti ini yang kita kumpul-kumpul eh, sharing-sharing ngobrol tentang kepenulisan dan tentang medium. Dan ini eh, kepanjangan dari grup kita yang di Telegram. Jadi semua penulis KBM itu bisa join ke sini lah gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ya lihat orangnya, bisa ngobrol juga, mungkin juga bisa silaturahmi, yang itu mungkin ya entah nanti kesinambungan kemana. Dan tiap malam biasanya ada tamu ya dalam tanda kutip ya, atau narasumber dalam tanda kutip yang dia diminta untuk eh, sharing, berbagi dan cerita lah gitu. Nah, malam ini ketepatan kita eh, datengin Mbak Dian ya. Mbak Dian kalau teman-teman tahu kalau yang di grup ya, Mbak Dian itu bagiannya yang bantuin teman-teman buat tanya apapun sih ya tentang medium di grup KBM gitu. Dan Mbak Dian ini eh, juga volunteer KBM untuk penggerak bagian bantuan komunitas gitu. Nah, malam ini Mbak Dian saya minta buat sharing-sharing. Katanya sampai deg-degan, saya bingung lah. Mau ngapain? Kirain kan kemarin kan udah emang usul penggerak Ya, itu ya gitu. Tapi kirain masih nanti-nanti gitu. Soalnya kan udah ada listnya tuh narasumber yang di luar ya, komunitas. Nah, betul, terus tuh betul. pertama aku langsung nggak nyangka pertamanya aku. Ya, awalnya sih sebenarnya ada beberapa narasumber lain yang diplot, cuman ternyata kok komunikasinya nggak belum lancar. Jadi bisa saya bilang sih volunteer itu jadi apa ya, cadangan darurat lah gitu. Itu itu rahasianya. Jadi volunteer itu disimpan-simpan lah karena cadangan-cadangan teman-teman yang mungkin eksternal atau mungkin yang belum pernah nongol gitu supaya bisa keisi tetap keisi gitu. Nah, halo Mbak Dian. Eh, buat awalan nih seperti biasa ya. Mungkin Ya. boleh dong cerita eh, mungkin aktivitasnya lalu latar belakangnya, sekarang domisili di mana dan eh, apa kenal medium itu sejak kapan? Nulis sejak kapan? Lalu kenal medium itu sejak kapan? Gitu. Kan boleh cerita. Oke. Selamat malam teman-teman. Halo. Um, Kemarin pas diundang sebenarnya aku ngerasa gimana ya, karena aku pengalaman menulis tuh masih minim, jadi takutnya nggak banyak yang bisa aku share gitu. Tapi oke lah, aku coba. Kalau gabung di Medium itu aku dari bulan September mulai gabung. Tadinya non-member, kemudian aku coba untuk explore dulu, cari tahu. Baru setelah itu, baru setelah bulan September itu November baru aku memutuskan untuk menjadi member. Kalau suka nulis sebenarnya dari SD juga suka nulis sih. Cuma tulisan-tulisan simpel kayak diaries. Terus kalau ada film, terus nanti aku bikin semacam, kalau sekarang namanya fanfic ya. Tapi kalau dulu ya namanya anak kecil yang bikin ya simpel aja gitu. Ya uh, all about berhayal lah gitu ya. Terus SMP, SMA mulai-mulai bikin cerpen, terus coba-coba bikin novel. Cuma nggak serius.
eh, bikinnya semau aku, semutnya aja. Terus juga nggak selesai. Tapi eh, nggak aku keep sendiri sih, karena aku punya buku tulis khusus gitu tempat aku ngarang dan kadang-kadang dibaca sama teman-teman sekelas. Terus mereka minta terusin, tapi ya karena emang akunya double kemudian jadi nggak pernah aku seriusin gitu. Nah pas SMA ketemu ujian-ujian praktek bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ujian prakteknya itu kan beberapa kali drama ya. Nah, itu biasanya entah gimana aku lupa aku yang selalu bikin skripnya. Nah, dari situ aku eh, ngerasa enjoy karena kalau bikin cerpen atau novel kan kita harus menata banget bahasanya gitu kan. Kalau bikin skrip kan ya per adegan aja gitu, per dialog lebih simpel gitu. Lebih bisa mentransfer apa yang ada di pikiran aku ke eh, adegan real gitu. Nah, pas SMA itu aku jadi terpikir, oh kayaknya aku kok pengen mendalami penulisan skrip gitu. Karena di SMA juga ada teater kan, dan aku juga kadang ngobrol sama eh, apa istilahnya coachnya itu. Coachnya itu kan dia dari emang dari UE, IKJ. Jadi aku di situ mulai tertarik. Nah, tapi orang tua aku nggak setuju untuk aku apa ya mengambil jalan itu secara serius gitu. Karena mungkin karena di keluarga besar nggak ada yang ambil jurusan seni, jadi nggak ada role modelnya. Semuanya pekerja kantoran semua. Jadi ya udahlah, eh, pupus cita-cita itu. Akhirnya aku ambil kuliahnya yang simpel aja, yang bisa langsung kerja. Aku ambil manajemen. Nah, entah itu universe atau apa di kampus tuh juga kecebur lagi di dunia kepenulisan gitu. Aku ikut majalah kampus, waktu itu tahun pertama sebagai reporter, kemudian tahun keduanya koordinator reporter, itu terbit 3 bulan sekali dan tentang entrepreneur sama lifestyle. Terus mata kuliah wajibnya kebetulan ada mata kuliah seni peran segala gitu. Aneh sih sebenarnya anak manajemen kok dapat seni peran, tapi ternyata itu diperuntukkan supaya bisa melatih kita untuk berkolaborasi, kerja tim. Terus juga karena kita anak manajemen, jadi kita dituntut untuk bisa memanage diri apapun peran yang kita dapat gitu. Ya, jadi kecebur lagi di dunia kepenulisan. Terus aku yakin kalau aku beneran suka nulis dan ternyata nggak bisa begitu aja eh, apa ya leave it behind gitu pada saat aku kecebur di seni peran itu. Waktu itu kan di semester 1 tuh kita final projectnya bikin skenario skenario teater. Terus di semester 2 itu nanti final projectnya itu eh, skenarionya dari semester 1 dipilih, kemudian semester 2 itu dipentaskan gitu untuk UAS. Waktu itu beneran pentas sih di Teater Bulungan Jakarta gitu. Dan waktu itu tuh kebetulan emang skenario aku yang terpilih gitu kan, dipilih yang terbaik. Itu sih momen aku mulai nulis yang emang buat suatu project ya di kampus itu gitu. Dan selama kuliah juga eh, karena kecebur lagi di dunia penulisan, aku mulai tuh bikin-bikin cerpen selesai. Kadang aku taruh Wattpad, kadang aku taruh website tapi nggak berbayar gitu. Waktu itu ada website namanya cerpenmu.com, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Itu aja sih. Terus begitu lulus dan kerja, ya udah jadi budak korporat yang apa ya tenggelam dalam rutinitas, nggak pernah nulis-nulis lagi gitu, terlupakan. Eh, Dunia aku ya memang nggak hanya pulang kerja aja sih ya, kadang aku ya nongkrong sama teman, terus aku short trips dan sebagainya yang nggak membosankan lah, apalagi kan aku kerjanya di bank ya, bagian pelayanan gitu, frontliner. Jadi bisa dibilang aku menikmati pekerjaan aku, menikmati eh, tapi nggak punya hobi gitu. Jadinya eh, ya udah nggak punya hobi, paling nonton atau apa, scrolling sosial media. Tapi terus pas akhir 2003 em, ada sesuatu yang bikin aku akhirnya berusaha 2023 ya. akhir 2023 berusaha untuk kenal diri aku lagi sih. Aduh sebenarnya tuh aku ini siapa gitu. Masa kok kayak hampa gitu, nggak punya hobi, nggak punya kegiatan yang digeluti. Aku tuh suka apa gitu ya.
akhirnya mulailah itu iseng-iseng nulis lagi, cuma buat iseng-iseng aja, journaling sendiri. Kemudian mulai-mulai nulis untuk media sosial. Waktu itu aku sempat review album barunya Taylor Swift yang Tortured Poet Department, terus aku taruh di TikTok, dan ternyata lumayan rame. Kalau nggak salah view-nya sekitar 12 ribuan. Nah, dari situ aku, wah, eh, ternyata seru juga ya untuk mulai lagi gitu. Akhirnya aku, tapi kan namanya baru kembali ke hobi lama ya, aku jadi, ekspektasi aku jadi instan gitu. Aku nulis, mencoba mentransformasikan tulisan aku di TikTok itu ke artikel, terus dari artikel itu langsung aku kirim ke online media gitu. Online media sekali ditolak, terus yang kedua ditolak lagi. Nah, padahal aku udah berusaha sesuai gitu sama ketentuannya, tapi ya mungkin artikelku mungkin nggak sesuai sama gayanya kali ya. Mungkin ya yang nggak tahu lah. Intinya ditolak tuh sampai 4 kali sampai aku gagal. Eh, Akhirnya setelah penolakan-penolakan itu, terus aku terpikir masa mau berhenti begini, tapi mau mulai lagi kok gimana ya? Males ngedown gitu habis ditolak gini. Sebenarnya aku tuh punya potensi nggak sih buat nulis? Apa sekedar suka aja padahal tulisan aku jelek ya gitu mikirnya. Terus ya udahlah, apa taruh di blog aja ya. Tapi blog apa gitu? Kayak ada WordPress, ada Blogspot. Dan akhirnya aku memutuskan untuk taruh di Medium. Karena sebenarnya aku udah tahu Medium tuh dari pas aku kuliah. Cuman nggak pernah bergabung, cuma baca-baca aja, dan itu sering banget terhalang paywall gitu. Setelah aku explore, oh ternyata enak nih, simple, nggak usah ngedesain itu seperti di Blogspot gitu. Istilahnya it's all about writing lah gitu. Ya udah, akhirnya aku taruh di Medium tulisan aku. Ada dua waktu itu. Cuman aku sekedar naruh aja, nggak berekspektasi apa-apa. Karena begitu aku join di Medium juga aku agak bingung karena nggak menemukan satupun tulisan bahasa Indonesia gitu. Nah, terus kebetulan aku ada komunitas lain, namanya Growth Space, punyanya influencer namanya Jonathan N. Di situ kan komunitasnya itu dia aktifnya di Discord, dan di Discord itu banyak subtopiknya. Di subtopik kepenulisan tuh aku iseng aja nanya ke teman-teman aku di sana, guys, ini aku baru join Medium nih, ada yang join juga nggak? Ada yang punya Medium nggak? Akun di Medium gitu. Ternyata ada. Barulah setelah aku baca-baca tulisan teman-teman aku di komunitas itu, barulah kemudian tulisan-tulisan berbahasa Indonesia lain tuh muncul. Mungkin algoritmanya udah mulai main gitu ya. Muncul, nah barulah setelah itu uh, ketemulah komunitas Belajar Medium gitu. Gitu, Wah, Mas. ini mah cerita nulisnya nggak sebentar. di, di mediumnya sebentar. Dari kemarin udah, jadi Mbak Dian tuh bilangnya, saya pengalaman nulisnya baru bentar. Saya undang saya undang ke kumpul KBM aja bilangnya masih anu kan, masih ya kurang pengalaman. Padahal pengalamannya udah sejak sekolah kan. Ya walaupun mungkin fiksi gitu kan ya, tapi itu tetap terhitung sebagai pengalaman nulis gitu kan. Dan menarik ya Mbak Dian, eh, apa bisa nulis skenario juga gitu. Yang saya sendiri juga lagi eksplorasi ke situ, walaupun lebih ke dokumenter ya. Nah, kalau Mbak Dian sejauh ini di Medium ya, saya lihat kan juga kadang sesekali nulisnya bahasa Inggris tuh. Ya. Eh, ada ekspektasi nggak sih soal nulis selain untuk menyalurkan hobi ya gitu? Mm-mm. Hmm, Awalnya kan nggak ada ekspektasi ya, hanya kayak menyalurkan tulisan aja gitu. Daripada Hmm. eh, aku simpen sendiri kan, daripada ngadep di folder laptop, aku taruh aja di Medium. Tapi ya tentunya aku olah lagi, Hmm. aku perbaiki lagi gitu. Nah terus eh, tadinya kan aku non member ya, dan sering ketemu kepentok paywall. Akhirnya aku jadi member, jadinya ya awalnya cuman kegiatan nulis sama baca aja sih. Aku enjoy banget. Hmm.
menikmati banget tulisan dari teman-teman blogger dari Indonesia maupun luar negeri gitu. Nah terus akhirnya aku pelajari juga tentang publikasi. Tadinya kan nggak tahu apa-apa ya. Hmm. Terus pas join, ya ekspektasinya cuman pengen berkembang aja sih. Karena kan pasti anggotanya kan dari berbagai latar belakang gitu. Hmm. Ada yang udah jago, ada yang pemula seperti aku, dan profesinya juga macam-macam. Dan awal join sih sebenarnya jujur aja aku merasa kecil ya, merasa kecil gitu. Soalnya selain kemampuan aku apa ya, selain banyak orang yang kemampuannya jauh di atas juga eh, beberapa penulis juga kan ada yang dari kalangan profesional yang topik tulisan dari segi topik tulisan aja tuh esensial banget gitu dari segala sisi topik aja tuh berbobot gitu. Tapi terus kupikir ya kalau misalnya aku nggak ngerasa nggak merasakan perasaan takut atau ngerasa terpantik seperti itu kan berarti aku masih di zona nyaman ya dan kalau aku mau berkembang kan aku harus keluar dari Hmm. zona nyaman itu. Jadi ya udah dinikmatin aja eh, apa keanggotaan aku di eh, KBM ini gitu. Dan juga aku sadar kalau terlepas dari jam terbang, profesi dan sebagainya, ternyata em, penulis-penulis tuh punya potensinya masing-masing. Ada yang jago nih nulis opini tuh bagus gitu, cerdas, ngobrol-ngobrol dikit tentang satu topik, langsung jadi sorenya opini tentang itu gitu. Ini contohnya ketawa kan dia. Terus ada lagi yang jago bikin cerpen gitu. Terus ada lagi yang jago bikin menemukan hal kecil dalam keseharian terus jadi tulisan yang sangat filosofis gitu. Oh, berarti aku juga punya potensi kali ya. Aku pikir ya Hmm. udah dari stage medium aku manfaatkan lah itu untuk melihat kira-kira tulisan aku mana ya yang dapat atensi dan apresiasi yang lumayan gitu. Bukan berarti aku membatasi diri aku untuk nggak eksplor tulisan di luar itu, tapi buat apa ya buat ngebus rasa pede aja sedikit gitu oh ternyata aku juga punya ini kok kelebihan potensi ternyata aku juga ada bagusnya kok di beberapa jenis tulisan gitu. Oke. Berarti ngirim naskahnya juga ke beberapa publikasi ya? Ya awalnya kan memang KBM aja terus Hmm. aku kirim ke jurnal kita juga itu publikasi yang kedua yang aku join. Terus setelah beberapa kali ngirim ke KBM dan jurnal kita ya aku mulai lihat publikasi lain gabung di media bercerita meskipun sampai saat ini belum berhasil ngirim satupun. Sebenarnya udah bikin sih cerpen, cuma belum selesai gitu. Ternyata Pak setelah sekian lama nggak nulis fiksi, ternyata susah untuk nulis lagi ya. Eh, Terus ada juga publikasi luar namanya Short Sweet Valuable. oh. Itu publikasi, jadi publikasi tapi ada sub-sub publikasinya. Nah, yang aku gabung itu tuh tulisannya nggak boleh lebih dari 300 kata gitu ya dan Hmm. dalam bahasa Inggris gitu. Itu sih baru baru sedikit sih aku gabung baru ke Hmm. oh resah rakyat tapi belum ngirim juga. Dia buat nulis Oke. politik nih, tahu kenapa? Iya, iya. Yang bagian dari medium bercerita emang fiksi, kadang orang berpikir bikin fiksi itu gampang, tapi ternyata kalau beneran ditulis, gitu kan, naskahnya itu bisa sangat panjang, jauh lebih panjang daripada yang non fiksi gitu. Betul, betul, betul. Ini Dan itu sebenarnya dan itu harus punya plot yang masuk akal kan gitu kan. iya, iya, betul, betul banget. Meskipun aku ngorek-ngorek dari cerpen yang dulu-dulu, pas aku mau Hmm. sesuaikan lagi, karena kan pemikiran kita udah berubah ya, gaya penulisan Hmm. segala macam. Pas aku mau edit, aku jadinya malah panjang banget gitu. Makanya ini belum selesai-selesai nih. Ternyata sulit. Oke. Itu ada pertanyaan dari Udaifa. Kayaknya sebagai profesional, gimana caranya bagi waktu? Mungkin bagi waktu sambil nulis kali ya, Mbak Dian. Oh ya, Gimana tuh? udah. Eh, aku kan kerja di bank ya sebagai frontliner dan setiap 2 tahun 2-3 tahun sekali tuh memang dipindahkan cabangnya. Nah kebetulan dari tahun 2023 itu aku ditempatkan di cabang yang memungkinkan aku untuk
nulis gitu. Karena kebetulan bank tempat aku kerja itu bisa dibilang punya pemerintah, jadinya frontlinernya itu suka ditempatkan di tempat-tempat eh, payment pemerintah, semacam KIR, Samsat gitu. Hmm. Nah, saat ini aku lagi di Samsat. Aduh, lagi di Samsat. eh Kalau orang bank kan aslinya misalnya tuh bank tutup jam 3, terus masih harus beresin ini itu gitu kan. Jadi dari jam 3 ke jam 5 jam pulang kantor tuh masih sibuk. Bahkan lewat dari jam 5 pun kadang masih belum selesai gitu. Nah kalau aku eh, pelayanan aku tutup jam 2, rapi-rapi selesai jam 3. Nah itu ada waktu tuh 2 jam dari sejak kerjaan aku kelar sampai jam pulang. Nah aku kadang-kadang nulis pada saat itu, tapi sampai saat ini jujur aja aku masih belum bisa nulis in one sitting. Jadi paling saat itu kalau memang udah ada yang mau ditulis, aku cicil, terus nanti sampai rumah aku selesain gitu. Atau kalau lagi nggak ada ide, ya nulis-nulis draft aja beberapa. Nanti eksekusinya kemudian gitu. Paling aku baru bisa nulis seminggu tuh 1 2 kali lah. 1 2 tulisan, belum bisa lebih sih. Karena ya kan kerja full time, jadi realistis aja. Gitu. Oke, seru tuh bagi waktunya di sela-sela kerjaan. Iya. Nah, teman-teman ada yang mau nanya, ini kebetulan emang ya kayak udah Ivan bilang ya, mayoritas perempuan. Nah, ini saya juga bingung. Saya spontanitas aja kemarin kan ngajak Mbak Dian ya. Dan memang udah lama kumpul KBM tuh yang sharing bukan perempuan. Saya udah plotting sebenarnya, ini perlu banyak perempuan lagi lah gitu. Dan kebetulan Mbak Dian gitu kok ya yang datang banyak perempuannya gitu. Jadi teman-teman jangan sungkan ya kalau mau nanya mau nanggepin. Nia termasuk yang dari tadi disinggung. Soalnya aku sering banget ngobrol sama Nia. Nah itu Ya. dia tuh keren kalau bikin opini. Misalnya kita sambat siang sampai sore chatting. Terus saya tahu-tahu, Mbak, tulisanku udah selesai malam. Wih, gila keren banget ya. Nah, semuanya Itu dari Mbak Ratna, pengen banget bisa bikin. pengen fiksi ajarin dong. Aku juga lagi struggle buat bikin lagi nih, Mbak. Kalau dulu kayaknya justru bukan gampang juga sih ya. Dulu tuh lebih effortless sih. Karena nggak tahu ya. Mungkin karena pas SMP SMA kuliah aku sering baca novel juga kali ya. Sering banget baca novel sampai kadang kalau main ke Gramedia terus kan raknya macam-macam ya. Kadang satu rak loh lah ini bukunya udah aku baca semua gitu. Hmm, Mungkin sekarang karena udah jarang baca novel, terus juga kan aku mulai nulis lagi tuh artikel yang non fiksi. Jadi butuh eh, latihan lagi dan butuh waktu lagi untuk nyelesain. Sekarang aku juga masih struggle kok, Mbak. Oke. Ya emang fiksi itu butuh. Nah, yang penting sih sebenarnya asupan ya. Biasanya memang asupan kita tuh eh, harus sesuai dengan apa yang ingin kita hasilkan juga sih. Kadang biasanya kalau udah habis satu novel besar gitu kan, biasanya juga pengen nulis fiksi. Biasanya kan kayak gitu. Iya. Dan biasanya sih momentumnya kalau di Indonesia tuh teman-teman kalau ada penulis fiksi yang lagi nerbitin buku. Dan itu biasanya kan nge-hype ya. Salah satunya yang barusan ini kayak siapa? Raditya Dika barusan nerbitin buku. Terus siapa lagi? Hmm, di Lestari kalau nggak salah udah ya barusan nerbitin Iya, dia buku. baru. Ya itu yang biasanya laku banget dan ya biasanya juga memicu kita untuk nulis fiksi. Tuh terus tadi apa pertanyaannya dari Mbak siapa sih namanya? Mbak Hmm. Lola apa? Iya benar Mbak Lola ya. Ini buat Mas Bagus deh ya. Tentang Hmm. mobil. Soal nulis fiksi di KBM ya. KBM itu sebenarnya dari awal memang eh, komit di non fiksi. Jadi ya 2017 memang diposisikan untuk tulisan-tulisan non fiksi. Latar belakangnya sih sebenarnya karena dulu itu medium memang rumahnya kebanyakan tulisan-tulisan non fiksi. Jadi penulis-penulis medium tuh dulunya programmer
jurnalis, lalu apalagi marketer, pemasak, copywriter, ada lagi mungkin saintis kayak gitu ya. Mungkin teman-teman kalau lihat di Medium ada orang-orang dengan gelar PhD gitu kan, mereka ngeblog yang saya rasa itu kelihatan banget itu cuma di Medium gitu kan. Sementara di tempat lain tuh jarang banget nemuin orang dengan gelar-gelar kayak gitu tuh mereka nulis dengan blog gitu kan dengan bidangnya masing-masing gitu. Ya, ini yang menurut saya jadi menarik di Medium gitu kan. Tapi bukan bukan tanpa kemungkinan Medium itu menerima tulisan fiksi gitu kan. Karena ada juga kok yang nulis fiksi di Medium gitu. Jadi ada sudut-sudut publikasi tertentu yang memang mereka nampung tulisan-tulisan fiksi. Mungkin kalau yang di Indonesia cukup sedikit gitu ya, karena basisnya Medium memang non fiksi. Karena kebanyakan kayak kemarin saya coba analisis gitu kan, ternyata trafficnya Medium di Indonesia tuh bahkan masih kalah dari Wattpad gitu kan. Artinya orang Indonesia tuh masih banyak yang baca fiksi di Wattpad daripada di Medium. Nah itu kenapa tulisan fiksi di Medium tuh sedikit dan publikasinya pun jadi sedikit. Nah untungnya kemarin ada beberapa teman penulis di medium asal Indonesia yang mereka akhirnya inisiatif nih bikin publikasi untuk tulisan-tulisan fiksi. Salah satunya yang medium bercerita. Kapan hari saya juga minta inisiatornya buat ngobrol nih di kumpul KBMP. Jadi emang tujuannya medium bercerita itu ya nampung tulisan-tulisan fiksi gitu. Dan tulisan fiksi itu kan juga banyak ya, cuman cerpen, ya kan. Cerpen pun bisa gitu karena di medium itu tulisan panjang itu bukan hal yang tabu kan. Teman-teman mungkin nemu tulisan yang panjangnya 100 menit, kok 100, 10 menit, 10 menit, bahkan saya pernah nemukan yang naskahnya itu bisa sampai 30 menit gitu di medium. Ya bayangkan ngabisinnya gimana kan gitu kan ya. Gitu. Itu masih bacanya, belum nulisnya kan gitu kan. Nah, yang saya lihat dari medium bercerita ternyata tulisan-tulisannya juga fiksi dengan durasi yang cukup panjang gitu ya. Nah itu jadi menarik dan KBM akhirnya ya tetap konsisten di non fiksi lah gitu. Tapi ketika ada publikasi lain yang dirasa lebih cocok dengan tulisan teman-teman gitu, eh teman-teman tuh bisa diarahkan untuk ngirim naskahnya ke publikasi yang tepat. Ya kayak gitu. Jadi ketika misalkan ngirim fiksi ke KBM, ya nanti akan kita arahkan misalkan ke medium bercerita kayak gitu. Jadi memang mau nggak mau memang harus mengikuti standar ya. Jadi tiap publikasi itu punya standarnya masing-masing dan ini juga kita belajar untuk mengirimkan naskah ke redaksi atau redaktur penerbit juga yang itu mereka masing-masing punya standar seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya punya naskah untuk buku, penerbit satu, penerbit dua, A, B, C, pasti punya standarnya masing-masing dengan kriterianya masing-masing. Gitu. Nah, publikasi di Medium tuh enaknya bisa jadi kayak tempat kita latihan. Teman-teman punya naskah jenis apa nih? Eh, Mungkin bisa lempar dulu ke publikasi. Kayak contoh kapan hari itu ada penulis yang penulis KBM yang tiba-tiba di kontak Tempo gitu kan karena dia mengirimkan naskahnya ke Tempo tapi sudah terkirim ke KBM duluan Kan abadi kalau gara-gara nggak ya salah. Mas Han Abadi ya kalau nggak salah dan beliaunya akhirnya buru-buru harus turunkan karena eh, nggak ada ekspektasi kalau naskahnya diterima di Tempo gitu.
Nah, ini kan bukti kalau sebenarnya tulisan-tulisan di Medium itu bisa juga terbit di eh, publikasi atau media mayor seperti itu. Gitu. Nah, Medium akhirnya jadi tempatnya teman-teman buat latihan nih. Gitu. Kalau Mbak Dian ngirim naskah kemana tuh? Yang ditolak sampai 4 kali tuh. Cara aku kirim ke Sediksi, Mas. Oke. Sediksi. Cuma Eh, kayaknya terakhir dia beberapa minggu yang lalu kuliah udah nggak nerima ini deh, udah nggak nerima naskah. Kan itu dibayar ya, udah eh, naskah yang berbayar. Jadi aku nggak ngerti lagi kayak gimana tuh sistem mereka untuk dapetin arti hmm, itu sih. oke. Iya sih, sedih sih beberapa waktu lalu memang kan kalau mereka ngasih honor tuh. Iya. Teman-teman ada yang mau nanya, mau nanggapin? Silakan. Banyak yang baru ikutan nih, mumpung ya. Ada Mas Aswar, ada Iya, ya silakan aja ya. Silakan aja nanya untuk konsultasi. Ada udah juga tuh sekalian. Jarang-jarang soalnya udah Ivan muncul. Enak aja. Sering loh saya loh. Tadi habis wawancara Brian Krishna. Oke, Pukul apa sekarang Narabahasa setiap bulan itu punya acara dua rutin program, Mbak. Ya, ya di Spaces X ngobrol sama penulis. Cuman saya udah protes. Ini beberapa idenya itu kan ngobrolnya itu dengan penulis dari berbagai genre. Cuma ya. beberapa acara terakhir itu semuanya fiksi. Saya lagi Oh, minta undang itu Martin Suryajaya. hmm, ya, ya, ya. Banyak udah kalau non fiksi udah. Sebenarnya banyak sih, cuma ya itu kan apa mungkin karena teman-teman narabahasa lebih familiarnya dengan penulis fiksi ya. Iya, iya. Nanti deh. Saya tuh pengen kalau bisa tuh ada penulis peraturan perundang-undangan atau Wah, penulis naskah dinas. Maksudnya kan ya, genre tulisan itu bukan hanya fiksi, tapi betul, yang betul. diusung orang tuh fiksi melulu. Mohon maaf ya bagi penulis fiksi. Fiksi enak, cuman hidup itu nggak cuman fiksi. Iya, Ada iya. kenyataan, ada gaji yang mesti dibayar. Kalau saya gaji yang mesti dibayar. Teman-teman gaji yang harus dibayar, diterima. Ah, iya, iya, betul, betul. Kalau non fiksi bahkan ada banyak tulisan-tulisan yang sebenarnya eh berjalan di balik layar. Contoh misalkan tulisan-tulisan dokumentasi dan tulisan notulensi itu. Oh Itu iya, benar juga itu ya. berjalan di balik layar yang kita nggak sadari, tapi terus terjadi. Ya, ya, ya. Yang 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 itu sering kali malah kalau boleh ngomong uang ya, uangnya besar udah. Ya, ya, Cuman betul, nggak betul. banyak orang tahu. Ya, itu Gitu. saya pernah ngobrol tuh mereka tapi sekarang terancam gara-gara AI. Ya, Sekarang udah banyak perusahaan atau organisasi yang lebih memilih untuk mempekerjakan AI untuk itu. Sekarang saya aja untuk transkripsi kan kalau untuk bikin buku tuh biasanya ada wawancara kan. ya, Kalau ya. dulu itu saya selalu mempekerjakan transkriptor. Hmm, Transkriptor itu 1 jam rekaman kurang lebih 150 sampai 200 ribu lah. ya, Nah ya. sekarang itu saya pakai AI. Ya gimana lebih murah ya soalnya biaya Iya. produksinya ya. Ah. Saya dulu juga kalau wawancara juga bikin transkripsi Nah, manual udah ini sendiri. perbatin sendiri udah. Gila, saya nggak sanggup bikin sendiri. Pasti minta transkriptor, capek. Ayo teman-teman silakan kalau ada yang mau nanya. Mbak Dian kalau tulisan atau bacaan kalau di Medium eh, sukanya apa? Di luar Maksudnya yang Indonesia? Ya yang mungkin yang lingkupnya lebih luas deh. Kalau kan udah jadi member tuh kan bisa baca bebas ya kan. Baca apapun yang ada di Medium. Nah, kalau Mbak Dian biasanya sukanya baca apa di Medium? Otomatis bahasa Inggris sih.
Iya. Kalau aku sukanya yang pasti hal yang berkaitan dengan penulisan itu udah pasti ya. Hmm. Terus hal-hal yang berkaitan dengan refleksi, terus mental health, terus Hmm. kecerdasan hal itu sih topiknya. Itu juga algoritma Instagram aku seputar itu juga. Mungkin karena konsen aku di situ. Dan aku juga nulisnya kan nggak jauh-jauh dari itu ya. Hal-hal Hmm. yang dengan itu gitu. Ya itu sih yang aku suka. Yang aku Hmm. suka, aku tertarik. Ya, ya. Ya, buat yang mungkin teman-teman belum tahu kalau di Medium tuh bidangnya bisa sangat beragam. Jadi mungkin kalau kita biasanya ketemunya eh, tulisan-tulisan pengembangan diri lagi, karir lagi, mungkin. Kalau di Medium tuh bisa sampai astrologi kayak gitu ya, misalkan. Terus sihir misalkan. Kalau teman-teman tahu genre-genre yang sangat absurd biasanya kita baca, tapi ternyata di Medium tuh ada gitu. Sains misalkan, teknologi material, rocket science, dan apapun gitu. Itu bisa ada gitu di Medium. Bahkan mungkin kayak Mbak Bu Ratna ya, eh tulisan tentang kedokteran itu juga banyak di Medium gitu. Gitu. Nah, di Indonesia, atau yang dari Indonesia di Medium, beberapa kali sih saya nemukan ada tulisan tentang kesehatan. Saya saya penasaran apa itu emang diajak sama Bu Ratna, ngajak teman misalkan gitu kan. Ayo nulis bareng gitu sesama nakes. Coba mungkin Bu Ratna. Nggak ngajak. Tapi ada Oh, nemu satu kayaknya dokter dari Madura juga kayaknya. gitu. Satu kayaknya. Saya lupa namanya Mm-mm. apa ya. Iya, Satu, iya. satu pernah menayangkan tulisan soal demam, nanganin pasien Mm-mm. demam di UGD. Ya. Tapi Nah, saya nggak ngajak. Ya alhamdulillah kalau sekarang kayak gitu kan ya. tuh menarik karena juga terutama literasi tentang kesehatan dalam bentuk tulisan tuh di Indonesia minim banget ya. Padahal itu krusial sekali dan ya saya seneng sih sama tulisannya Mbak Ratna ya. Eh, apa? Walaupun beberapa kali juga editor mungkin ada yang sebel gitu. Apaan nulisnya kok gini sih ya. Itu teman-teman penulis ketika nanti ada misalkan ada notifikasi private notes ya, tolong dibaca gitu. Termasuk yang dari udah Ivan Lanin dari saya gitu. Teman-teman bisa nanya gitu ya. "Oh, ini kenapa? Terus apa yang harus diperbaiki?" Enaknya Medium adalah Medium tuh punya fitur untuk komunikasi dengan penulis. Beda dengan mungkin teman-teman ngirim naskah ke publikasi tertentu, tiba-tiba naskahnya ditolak. Ya kan bingung ya. Mbak Dian pasti bingung tuh. Naskahnya kenapa nih ditolak ya? Eh, Pernah nggak ya aku ditolak? Pernah aku ditolak sekali sama KBM. Tapi itu karena aku nulis bahasa Inggris. Hmm. Terus salah klik malam-malam tuh ngirimnya. Jadi aku mau klik jurnal kita, kan atas KBM bawa jurnal kita. Malah klik eh, KBM. Terus pagi-pagi langsung bangun tidur kan aku pasti ngecek HP lah ya, seperti banyak orang lain. Ada notif, di HP nggak ada ya? Oh, pas aku buka komputer di kantor, eh, ada notif tuh dari Uda Ivan. Kalau tulisan bahasa Inggris, kirimnya jangan ke KBM. Bisa dikirim ke jurnal kita. Perasaan semalam tuh klik jurnal kita gitu. Mungkin udah malam kali, udah ngantuk jadi salah klik. Itu sih ditolak pertama dan terakhir kali. Tapi sebelumnya alhamdulillah nggak pernah ditolak. ya itu zaman-zamannya saya sama udah Ivan Ladin yang edit ya. Nah, sekarang eh, Pak Nia dan kawan-kawan yang ngasih notifikasi biasanya gitu. Mas juga suka ngasih notifikasi. Tapi kalau 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 di publikasi yang lain, Mbak Dian pernah nggak sih dapat?
private notes juga gitu? Pernah pas dari jurnal kita. Kalau jurnal Hmm. kita itu kan dia memang menerima fiksi. Ada Mhm. 3 kategori, fiksi, terus puisi, satu lagi musing. Musing tuh non fiksi ya, Iya. bisa tetap aja gitu. Nah, waktu itu mungkin aku kurang membaca ya, kurang membaca peraturannya. Aku kirim tulisan, aku nggak cantumin tuh salah satu Hmm. kategorinya. Sementara itu wajib ternyata di Oh, artikel untuk milih kategori itu. Eh, Wajib memunculkan kategori itu dalam bentuk eh, hashtag, topik, sorry, topik. iya, iya. Dikasih notes, ya udah akhirnya aku masukin tulisan aku ke musing gitu. Hmm. Sama waktu itu di short sweet valuable itu ternyata dia punya patokan format yang harus diikuti gitu. Kadang kan kita penulis naruh foto itu kadang di atas, kadang di bawah gitu. Hmm. Kalau mereka itu memang standarnya ya judul, terus subjudul, baru kemudian gambar, baru artikelnya gitu. Nah, waktu itu Hmm. aku nggak urut. Akhirnya ya udah dapet private notes, terus pas aku Hmm. edit, submit lagi ya udah dipublish deh, gitu. Oke. Hmm. Kalau masalah eh belum pernah sih. Apa ya? Feel-nya apa sih ketika eh ngirim naskah ke publikasi dalam tanda kutip asing ya? Itu kan mungkin Dian juga nggak kenal editornya, mereka dari mana, cuman berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu. Iya, Feel-nya Mbak Dian waktu itu apa? ini apa ya? Eh, Awalnya sih karena kan awalnya memang ketemunya tulisan-tulisan bahasa Inggris Hmm. duluan ya, sebelum Iya. tulisan bahasa Indonesia dan join KBM. Cuma ini aja sih, pengen juga nih kirim ke publikasi lain gitu. Hmm. Kan aku kalau tulisan bahasa Inggris juga nggak kirim ke KBM. Ya udah, aku pengen juga eh, ya receh sih sebenarnya alasannya. Ya pengen juga ke yang lain dipublis sama publikasi luar gitu, untuk internasional gitu enggak. Mainnya dunia pembaca lokal aja itu aja sih. Tapi feel-nya sama kok setelah kita publish terus dipublish sama publikasinya ya seneng lah. Ada perasaan Hmm. lega, Hmm. Hmm. senang gitu. Sama sih, gitu. Nggak yang lebih bangga atau apa enggak. Oke. Tapi itu emang milih. Mbak Dian memang seleksi publikasi ini terus memutuskan ikut publikasi bahasa Inggris yang itu gitu. Emang milih Eh, atau gitu? Biasanya kalau aku menemukan suatu artikel, terus aku lihat publikasinya, terus Hmm. aku cek ketentuan dan jenis-jenis Hmm. tulisannya segala macam aku explore. Terus kalau kira-kira aku mampu nih untuk bikin tulisan yang sesuai sama eh, kaidah penulis mereka, ya aku istilahnya apply gitu. Hmm. Hmm. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya tulisannya bagus-bagus, tapi aku kayaknya cuma bisa sebagai pembaca aja nih, aku belum bisa Hmm. kayak tulisan yang seperti ini gitu. Ya Hmm. aku nggak apply gitu. Dan kalau short sweet valuable sebenarnya ada komunitasnya juga sih di Discord. Hmm. Oke. Dan ada sub-sub topiknya juga kan kalau di sana ya. Cuma nggak terlalu aktif sih, nggak seaktif kita ya. Oke. Berarti mereka ada komunitinya juga gitu ya? Ada. Kalau Hmm. mereka baru satu sih yang aku join. Kalau jurnal kita kan nggak ada ya, cuma adanya dia yang kemarin disampaikan sama Mas Haikal, meet up sekitar sebulan sekali, kalau nggak salah yang Just Right itu. Iya, iya. Nulis offline ya mereka ya? Iya, Nulis nulis offline. offline. Dan terakhir di MRT deh mereka meet up-nya. Kan aku udah temenan sama Mas Haikal. Iya, iya. Iya, mereka nulis di MRT sih kemarin meet up. Oke. Kalau Jakarta emang ya ini manfaat dari transportasi publik ya. Jadi kalau mau berkomunitas tuh fleksibel, tinggal milih tempat gitu kan. Iya. Sementara kalau ya bahkan Surabaya ini yang lagi diperjuangkan sama teman-teman juga, transportasinya publiknya tuh payah gitu ya, nggak bisa diandalkan sama sekali. Nah itu yang lagi diperjuangkan sama teman supaya Hmm. ya seenggaknya bis lah ya, kalau nggak kereta gitu. Oh. Emang bis nggak ada, Mas? Apa? eh Ada,
bis, tapi kan belum sebanyak Transjakarta, trayeknya juga nggak selengkap Transjakarta. Itu masih satu moda ya, belum nanti terintegrasi sama kereta mungkin sama yang lain dan sebagainya. Gitu. Cukup aneh untuk negara sebesar ini baru satu kota saja ya punya moda dengan integrasi yang cukup bagus. Padahal ya kalau apa eh, Jawa Timur itu udah berusaha supaya Jawa Timur itu transportasi publiknya juga bisa diandalkan gitu. Dan menariknya teman-teman apa pegiat transportasi di Surabaya itu mereka bikin komunitas di sosmed, tapi mereka nulisnya juga di Medium. Nah, gitu. Gitu. Jadi banyak aktivis sosmed di Indonesia yang mereka akhirnya nulisnya memang di Medium Hmm. untuk naskah-naskah yang mungkin lebih mendalam, lebih butuh kajian kayak gitu. Mungkin ada juga yang mereka menerbitkan hasil riset seperti itu. Kalau Mbak Dian dari pekerjaan profesional gitu, ngefek nggak sih ke gaya nulis mungkin atau selera nulisnya gitu? Enggak sih. Soalnya, soalnya aku kan studinya juga nggak ada hubungannya ya sama dunia menulis, cuman pas kebetulan aja ada mata kuliah seni rupa itu dan ada UKM majalah kampus gitu kan. Eh, Misalnya nggak ada itu ya nggak ada hubungannya sebetulnya dan pekerjaan aku ya di bank sama sekali nggak ada hubungannya juga sama dunia penulisan. Jadi itu tidak berkontribusi sama gaya penulisan atau kemampuan nulis aku, cuma jadi bahan aja sih. Karena aku juga eh, pernah tentang hal-hal yang berkaitan sama rutinitas aku sebagai pelayanan bank. Aku ketemu jenis nasabah yang gimana-gimana gitu Kak. eh, Ya kan. Sebenarnya di samping eh, kelelahan mental yang ditimbulkan oleh pekerjaan aku, sebenarnya yang aku suka adalah ini kan kerjaan rutin ya, 9 to 5 eh, sama kerjanya. Cuma karena aku bekerja setiap hari ketemu sama customer dan customernya itu kan beda-beda ya setiap harinya. Jadi hmm, di satu sisi rutin, di satu sisi nggak membosankan gitu. Itu hmm, sih. Dan ya ya, bahan aja waktu itu pernah aku tulis kan berawal dari aku nongkrong sama teman di kafe bar, terus jadi melebar ke soal pekerjaan aku, soal nasabahnya, terus soal self entitlement gitu. Itu hmm, sih cuma jadi bahan aja sih, Mas. ya ya, menarik menarik. Tapi ya emang sebenarnya sih kurang lebih akan ada perspektif yang memperkaya ya karena aktivitas kita sehari-hari ada di pekerjaan itu gitu ya. Iya, mungkin aku nggak Oh. menyadari secara langsung aja. Biasanya sih tinggal kita mau apa mencatatnya aja atau enggak sih biasanya gitu sih. Ya kan kadang ada kejadian tertentu gitu kan yang mana banget lalu apa ya menempati pikiran gitu kan. Akhirnya ditulis lah gitu. Tuh, udah request tuh aktivitas sehari-hari jadi bahan cerita. Nggak, udah kan dia udah melakukan itu yang apa? Dia cerita, dia ngobrol sama temennya itu kan itu Oh iya, apa? Ke aktivitas dia yang dituliskan menjadi cerita kan. betul betul. Iya, iya betul. Yang susah itu sebenarnya siapa yang nulis ya kemarin ya? Mas Bagus yang nulis. Memilih Gimana? mana yang perlu diceritakan dan mana yang enggak. Nah, itu tuh Oh, buat saya tuh sampai sekarang masih susah karena saya jangankan ke publik ya. Salah satu motivasi saya untuk menulis di Medium itu sebenarnya untuk belajar bercerita. ya. Kalau di kelas tuh saya pernah bilang bahwa ke istri aja, istri saya kan kalau misalnya saya habis pulang dari mana gitu, terus tanya, gimana tadi acaranya? Jawaban saya itu biasanya cuma satu kata, seru. Kalau sekarang, tunggu ya, aku bikin dulu tulisan. Terus habis itu dia baca dari tulisan saya. Kamu kayaknya lebih seru nulis daripada dia kalau cerita. Oh iya memang. Ya, ya. Iya, iya.
Ya kalau 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 saya memang udah apa, kenapa saya bilang kayak kemarin sebenarnya, eh saya terpantik sama sebuah tulisan yang kapan hari itu bilang harusnya kita tuh bukan kita ya, mungkin kita perlu me- mengurangi ya. Kalau kalau saya sih perlunya mengurangi karena menikmati momen, bukan dalam kerangka mengonten ya. Kalau kalau sekarang kan trennya teman-teman tuh segala hal jadi konten. Nah itu yang saya nggak akhirnya kehilangan momen biasa. Contoh misalkan eh, merasakan suasana, melihat pemandangannya, terus aktivitasnya seperti itu. Ya walaupun akhirnya mungkin dituliskan beberapa waktu kemudian gitu kan. Tuh, memang akhirnya jadi jurnal. Kalau jadi jurnal saya pasti lakukan. Karena kalau jurnal biasanya memang ya merawat ingatan selain untuk menceritakannya ke orang gitu. Kayak Kalau misalkan ya, gimana? Ya kalau kalau kreator konten tuh agak beda Mas pola pikirnya. betul. Kreator konten tuh udah seperti refleks ya. Kayak waktu itu saya pergi jalan-jalan di Malang sama Lexi, Koh Lexi, Ya, Amrazing. iya ya Itu berarti. bener-bener tuh dia begitu nyampe ke suatu tempat tuh, gitu. Saya tuh, kok makan dulu gitu, saya bilang gitu. Nggak, ini gue bikin konten dulu. Dia bilang, oh oke deh gitu. Iya makanya Saya nggak bisa, saya gitu. makan dulu. Wah, udah Betul betul. Kadang-kadang lupa mau thread malah. Betul. mindsetnya Gara beda. Hmm. Kreator. betul. Mbak Nia, angkat tangan. Ada yang mau ditanggapi? Pengen nanya ke Mbak Dian. Kan kalau Mbak Dian itu nulis di medium bilingual ya, aku menyebutnya. Jadi ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia dan itu kayaknya cukup rata gitu. Nah, kan berarti Mbak Dian itu kayaknya ada proses di mana ada stimulus terus pengen ditulis. Nah, terus akhirnya kan ditentukan dulu tuh mana tulisan yang oh ini kayaknya bahasa Indonesia aja gitu atau oh ini kayaknya bahasa Inggris aja. Nah, yang pertama, gimana cara Mbak Dian itu menentukan gitu, menentukan tulisannya itu mau dibawakan ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karena kan pasti target audiensnya kayaknya beda ya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara mengurangi perfeksionis dalam menulis? Sumpah. Jadi kan kayak apa ya? Aku pernah nyoba untuk tulis bahasa Inggris yang agak lebih proper. Jadinya itu malah kayak gini. Sebentar kayaknya Jaren itu nggak bisa ketemu sama verb 3 deh. Terus kayaknya jadinya kayak kelas TOEFL, Pak. Sumpah. Jadi terus kalaupun udah selesai ya udah beres. Nah, abis itu udah dipublish, jadinya malah diedit-edit mulu gitu. Nah, jadi bagaimana cara kamu mengatasi perfeksionisme dalam menulis itu, Mbak? Itu. Sebetulnya aku bisa dibilang belum benar-benar berhasil mengatasi perfeksionis. Masih seperti itu kok. Mungkin karena itu ya, jadi aku nggak bisa nulis in one sitting gitu. Nulis, selesai terus publish. Wah, itu aku belum bisa tuh untuk nulis in one sitting seperti itu. Paling ya, kalaupun jadi dalam sehari kayak tadi, misalnya nyicil di kantor, terus nanti pulangnya lanjutin lagi, kemudian edit, di finishing segala macam. Atau misalnya lagi pas weekend pun, di mana kalau weekend kan waktu luangnya lebih banyak ya, ya gitu, ntar mulai nulis, terus berhenti ngapain dulu, terus nanti nulis lagi gitu sampai bolak-balik 3-4 kali bahkan pada saat weekend. Dan aku pernah baca waktu itu artikelnya Mas Aga, tapi ini tentang fotografer sih. Jadi memang ada kelebihannya juga kok kalau kita nggak langsung mempublikasikan sesuatu yang udah kita bikin gitu, karena kan pikiran kita udah berubah gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa banget untuk ngasih jarak ke tulisan gitu. Jadi kupikir oh ya udahlah, nggak perlu apa ya, nggak perlu merasa gimana-gimana, nggak bisa nulis in one sitting gitu. Nggak ada yang salah juga kok metode nulis kita seperti apa gitu kan. Yang penting hasilnya bagus. Kan. Terus kalau nulis dalam bahasa Inggris, enggak sih, aku nggak nentuin, wah kira-kira tulisan ini enaknya
pakai bahasa Inggris, tulisan mana yang enaknya pakai bahasa Indonesia. Itu refleks aja sih ya. Karena kan kita eh, sebagai bilingual kan bahasa tuh bukan cuma kata-kata dan apa yang kita tulis atau ucapkan ya, tapi perihal ide ya. Jadi ketika aku dapat ide, ya langsung tahu aja mau nulisnya dalam bahasa apa gitu. Aku juga kurang bisa menjelaskan, mohon maaf karena itu sangat refleks nulisnya. Jadi tidak direncanakan mau dalam bahasa apa, refleks aja. Oh, menulis pakai bahasa Inggris gitu. Oh, menulis pakai bahasa Indonesia. Gitu sih. Jam terbang. Mungkin karena dulu aku juga pas masih kuliah, aku sering punya hobi tulis-tulisan surat sama sahabat pena. Jadi aku sebenarnya udah lama eh, mulai menulis dalam bahasa Inggris tuh, nggak pas baru-baru ini aja gitu. Dulu aku punya hobi eh, surat-suratan sama sahabat pena, baik itu via email maupun via snail mail yang surat bener-bener dikirim pakai perangko gitu. Wah, Dan itu biasanya panjang-panjang suratnya. Gitu sih. Jadi memang udah dari dulu nulis dalam bahasa Inggris, cuma ya beda format. Kalau dulu kan surat, kalau sekarang artikel. Gitu sih. Jadi otomatis sih nggak direncanakan. oke. Ya mungkin kalau kalau soal perfeksionis mungkin ya kayaknya kita perlu ah, selesaikan naskahnya dulu, lalu naskahnya didinginkan biasanya seperti itu kan. Jadi nggak panas lalu langsung dipublis atau disajikan. Biasanya Betul. didinginkan. Kalau saya biasanya sih naskah yang panjang, yang risetnya mendidih gitu ya, saya kemana-mana berjam-jam. Itu untuk satu naskah. Biasanya naskahnya memang saya perlu dinginkan lagi gitu. Habis didinginkan biasanya jedanya tuh antara dibaca lagi, lalu diedit ya, atau penambahan-penambahan, dipoles-poles lah. Gitu. Dan biasanya juga formatting. Kalau katakanlah mau eh, apa dipublikasikan. Formatting kan kadang ada gambar, ada garis miring, kayak gitu kan. Nah itu biasanya nggak sempat tuh benerin ketika nulis lagi panas kan. Karena nulis pas panas kayak gitu tuh udah nggak kepikiran miringin kata gitu atau kalimat gitu. Dan sementara Betul. itu yang kayak gitu tuh juga penting. Nggak gitu nanti diomelin udah Ivan Lanin. So. Kenapa saya jadi dibawa-bawa? Saya nggak pernah ngomel loh, saya paling kasih catatan doang kan. Gitu ya. Itu saya tuh baru perhatiannya pada ejaan loh. Saya belum perhatian Ya, pada kalimat, belum perhatian pada koherensi tulisan. Oh ada, tadi tadi siang itu sempat ada satu penulis ya. yang saya kasih komentar, Mas ini tulisannya bagus, cuma antar paragrafnya kok nggak nyambung ya. Saya gugus banget. Tapi DM kok, apa catatan pribadi. Ya, tuh. Jadi kalau kalaupun penulisnya apa terlampau malas ya, bisa jadi kita tuh bisa nyerahkan urusan bagian itu ke editor gitu, ya kan? Itu yang Raditya Dika bilang kan, dia itu bahkan nggak ngerti ejaan, bilang ya. Raditya Dika, Itu curangnya dia berantem Raditya, terus sama editornya tuh. curangnya Raditya Dika adalah itu gitu kan. Raditya Dika itu menyerahkan segala urusan ejaannya pada editornya. Editornya itu kan Mbak Windy Aristanti. Terus berantem terus sama Mbak Windy itu kayak apa? Hubungan cinta dan benci gitu loh, kayak anjing sama kucing. Eh, iya gitu. Nah, Terakhir kalau sih, kalau di KBM kan belakangan ini nih mungkin tulisannya teman-teman mulai banyak di komentar. Ya. Kalau dulu mungkin lebih standar saja. Jadi naskahnya memenuhi standar KBM atau enggak, diterima atau tidak gitu. Tapi belakangan karena KBM mulai berusaha jadi publikasi yang bisa meningkatkan kualitas tulisannya teman-teman,
Akhirnya editor juga ikut untuk setidaknya melihat ejaan gitu. Harapannya sih memang teman-teman bisa makin mahir nulis, kualitas tulisannya makin bagus kayak gitu. Kalau Mbak Dian ngirim naskah ke selain Medium dan Sediksi ada juga Mbak? Belum sih Mas. Dari sejak vakum Hmm. lama, sejak kerja terus sampai sekarang baru Hmm. itu. Belum belum coba untuk kirim ke media online lagi. Ya Hmm. ada sih keinginan tahun ini, cuma pelan-pelan lah gitu. Aku Hmm. masih enjoy nulis di Medium gitu. Kalau naskah filmnya, Film. Oh, yang maksudnya yang dulu dipentasin. Aku belum pernah iya, bikin iya, saya nggak ngerti ya. Pentasnya itu nulis dalam bentuk naskah film kah atau sekedar skrip atau gimana? dulu jadi semester 1 disuruh bikin naskah, tapi naskahnya yang nggak dituntut formatnya harus seperti Hmm. profesional, cuma kayak dialog, kemudian Hmm. keterangan adegan gitu. Apa sih istilahnya? Misalnya scene sekian, pembukanya apa, suasananya, Ya. terus dialog plus keterangan adegan gitu. Itu sih dosen aku waktu itu memang lulusan IKJ, cuman ya karena kan kita juga mahasiswanya bukan mahasiswa seni ya, jadi yang penting jelas aja gitu skenarionya. Dulu aku tuh bikin skenario si Pitung, tapi aku modifikasi ceritanya gitu Hmm. untuk semester 1. Nah, kemudian pas sudah semester 2 karena itu udah kepilih jadi skenario yang akan dipentaskan ya, aku gubah lagi skenarionya menyesuaikan sama jumlah mahasiswa Hmm. gitu sih, sama durasi gitu. Berarti udah screenplay ya? Iya, udah. Tapi mungkin ya, ya gitu bentuknya formatnya nggak yang Iya, profesional, iya. yang Tapi PowerPoint. ada keinginan nggak sih buat bisa nulis itu lagi gitu? Eh, ada sih, cuman belum ya. Maksudnya sekarang kan juga aku maksudnya udah ada kerjaan gitu. Ya, jadi sekarang nulis ya sebagai hobi aja. Yang nggak menutup kemungkinan, tapi maksudnya udah nggak udah nggak ada keinginan yang gimana-gimana sih. Paling Hmm. keinginannya ya cuma one day bisa kirim ke media online itu aja. Hmm. Karena gini, eh, kenapa kok saya nanya gitu? Karena di ini dengan konteks medium ya. Di medium itu untuk naskah-naskah tertentu bisa jadi naskahnya itu kayak dicari eh, apa pementas ya. Saya bisa bilang pementas. Pementas tuh nggak harus ada di panggung, tapi juga bisa jadi konten kreator juga. Soalnya kapan hari saya kan berapa kali kan eh, punya gaya nulis sampingan yang cenderung fiksi ya. Nah, itu di publikasi lain gitu kan yang saya pakai publikasi pribadi gitu. Yang waktu itu tiba-tiba dikontak sama dia seorang pembaca lantang dan dia bikin podcast. Nah, dia kontak saya nih, Mas izin ya naskahnya saya baca, gitu, kata dia. Nah, akhirnya ternyata naskah seperti itu bisa diadaptasi jadi bentuk lain, gitu kan. Gitu. Yang itu prosesnya mungkin seperti kayak teman-teman penerbit yang berburu naskah, gitu kan. Mereka nyari naskah entah di mana, gitu. Bisa di sosmed, bisa di Wattpad, bisa di bahkan mungkin di Medium juga, gitu kan. Ya, akhirnya memang eh, tulisan-tulisan kita tuh memang perlu dipublikasikan entah di mana gitu karena nanti entah itu ketemunya kapan gitu kan kemudian eh, ada aja peluang itu. Cuman kalau kalau sejauh ini di Medium saya belum pernah ada yang tulis dalam bentuk screenplay atau skenario film gitu. Tapi saya berharap ada sih karena kepikiran ini mungkin nanti bakal nyari mungkin ada juga gitu. Karena di Medium ada.
ada yang nulis puisi, gitu kan, ada yang prosa, nulis komedi pun ada gitu ya, gitu. Jadi ini juga teman-teman yang lain ya, yang nulisnya fiksi, walaupun memang medium itu tempat untuk naskah-naskah non fiksi. Kalau teman-teman cocok dengan medium, saya rasa sih jangan ragu publis ya di medium fiksinya gitu. Dan medium kan nggak ada keharusan naskahnya nggak boleh terbit di tempat lain. Jadi kalaupun fiksi di medium ada, di Wattpad ada, gitu. Mungkin di sosmed juga teman-teman olah lagi jadi materi carousel misalkan, silakan aja gitu. Karena emang itu bagian dari berkarya ya. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau tanya, Mbak Dian nanya ke saya ya silakan. Tapi udah pernah Mas nemuin apa naskah skenario di Medium sebelumnya? Belum, belum. Kalau puisi udah pernah, cerpen sering ya. Cerpen bahasa Inggris ya, cerpen bahasa Inggris sering. Yang saya enjoy sih sebenarnya kalau fiksi komedi ya. Yang itu saya jarang banget nemu naskah komedi gitu kan. Karena kan komedian itu kan biasanya nulis untuk dirinya sendiri rata-rata. Karena mereka kan eh, apa pementas ya, performer. Nah, sementara ada juga yang nulis komedi. Kan kapan hari sempat ada stand up komedian di Indonesia yang ribut gara-gara saling colong naskah tuh, saling colong beat dan premis tuh sempat rame kan kapan hari. Nah itu kan bisa jadi mereka nemu tulisannya siapa, kemudian dipakai lah untuk dia. Gitu kan. Artinya kan memang ada penulisnya, sama seperti nulis musik kan ya. Ini yang lagi rame Agnes gitu kan, ribut sama penulis lagunya gitu kan. Tapi kan sama antara antara pementasnya dengan penulisnya bisa jadi itu orang yang berbeda. Ya kayak kalau belajar dari kasus saya tadi, ya mungkin saya yang nulis gitu kan, tapi pementasnya bisa jadi orang lain. Oh, tapi kalau non fiksi, memang non fiksi melekat sama penulisnya pasti, karena tidak bisa dilintas kontekskan. Kalau non fiksi dicangkokkan ke pihak lain, konteksnya pasti hilang. Itu karena yang mengalami kan penulisnya sendiri. Saya nggak kebayang misalkan Bu Ratna lagi cerita eh, tentang penanganan pasiennya gitu kan. Terus naskahnya diambil orang lain dengan konteks orangnya kan nggak cocok ya gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi teman-teman? Masih ada waktu sekitar 15 menit ya sampai setengah 10. Jadi eh, nanti ini akan di-upload di YouTube seperti biasa, nanti dibagikan juga di grup. Jadi eh, kemarin ada permintaan atau saya juga baca kayaknya minat untuk audionya juga gitu kan. Saya lagi explore ya antara audio di Telegram atau di Spotify Kumpul KBM ini gitu. Karena emang ya sebenarnya memang proses tanya jawab kayak gini persis kayak podcast. Saya juga sedang ke sana, gitu ya, sedang ke sana Kemarin gitu. Jessica usul dibikin podcast ya di Spotify. Gitu. Dan ya tadi ya saya mulai bikin podcast. Bukan podcast, maksudnya mulai ngumpulin podcast tentang penulisan di Spotify. Gitu. Saya nemukan podcastnya Raditya Dika, ada Panji, yang Ada yang nanya di Top Right.
Twitter. Mbak Nisa, entah siapa yang dimaksud Mbak Nisa di dalam audio. Dalam audio ini audio kapan ya? Tadi Eh, soalnya iya gitu. ya. Yang saya tahu adalah Mbak Nisa yang pernah saya sebut itu Anissa RT kalau nggak salah nama akunnya di Medium itu Anissa RT. Jadi dulu itu Medium itu pernah ada sistem mereka membuat semacam algoritma pemeringkatan penulis ya untuk topik-topik tertentu. Nah, Mbak Anissa ini dia nulis dalam bahasa Inggris dan terbit di publikasi apa ya saya lupa gitu. Tapi tetap bahasa Inggris juga. Nah, naskahnya itu dibaca banyak orang. Mungkin mungkin ya saya nggak tahu pasti 10.000 pembaca mungkin di bulan itu. Nah, akhirnya biasanya Medium itu menyematkan semacam kayak apa ya, lencana gitu ya, atau badge di akun penulisnya gitu. Jadi kayak ada tulisan top writers untuk topik tertentu. Misalkan kayak topik kesehatan mental, topik pengembangan diri, self help kayak gitu ya. Terus mungkin topik sains ya, kayak gitu. Nah, Mbak Anissa ini saat apa ya, yang saya tahu itu salah satu orang Indonesia yang pernah dapat status itu. Dan status itu tuh cuman berlaku sebulan sih sebenarnya. Jadi dia nulis di bulan apa, lalu di bulan itu dia masuk eh, pemeringkatan itu. Dan sayangnya tahun itu eh, Indonesia belum dapat akses untuk jadi partner di Medium. Padahal ketika udah jadi partner itu bisa ngerek pendapatan ya gitu. Ngerek pendapatan dan kalau nggak salah sih saya pernah memang pernah ngajak Mbak Nisa buat sharing kayak gini ya di forumnya KBR juga dan saya nanya kalau nggak salah beliaunya berhasil dapat MPP ya waktu itu udah MPP terus dapat typewriter juga katanya sih dapatnya lumayan tapi nggak dijelasin berapa dolar ya tapi saya yakin sih bisa ratusan dolar waktu itu gitu kan karena typewriter tuh cukup sulit karena bersaingnya kan langsung global ya bahasa Inggris gitu. Dan kalau MPP zaman itu gimana caranya? Ya itu banyak triknya ya waktu itu. Cuman sayangnya saya nggak tertarik untuk nyoba. Gitu kan. Selama sejak 2016 menggunakan Medium sampai detik ini, saya tuh carinya yang resmi saja gitu. Saya kok terlalu malas untuk mengulik yang cara-cara itu gitu. Nah, sayangnya Mbak Nisa ini setelah dapat top writer, lalu saya undang ngobrol, entah kenapa beliaunya malah hilang gitu kan. Sosmednya nggak aktif, lalu nulis juga enggak gitu. Nah, saya sih penasaran ya, apa kabar gitu sih. Itu yang eh, tentang top writer. Sebenarnya ada beberapa juga orang Indonesia, cuman saya nggak benar-benar ingat karena nggak saya catat juga gitu. Karena kan yang orang Indonesia nulis di Medium dalam bahasa Inggris itu sebenarnya banyak, cuman nggak kelihatan. Apalagi algoritma kita kan biasanya cenderung dengan bahasa yang sama gitu. Walaupun Medium tuh katanya cuman optimal untuk bahasa Inggris, tapi ternyata algoritmanya nyambung juga kok. Tulisan-tulisan bahasa Indonesia itu malah memenuhi timeline kita gitu.
Nah, kalau sekarang top writer tuh udah nggak ada. Yang ada cuman boosting naskah ya, boosting tulisan. Boosting tulisan itu sayangnya cuma berlaku untuk naskah bahasa Inggris. Jadi kayak algoritma media sosial yang teman-teman tahu, jadi Medium itu menguji naskah ke lingkaran kecil dulu. Lalu nanti ketika lingkaran kecilnya bagus, dia Medium akan menaikkan ke lingkaran yang lebih lebih besar, lebih besar, lebih besar kayak gitu. Dan itu sayangnya nggak ada apa ya, nggak ada rencananya juga. Jadi naskahnya tiba-tiba melejit gitu aja. Tuh. Itu pertanyaan Hmm. dari Dipa, Mbak Dian. Hmm. Aku kan baru member November ya. November, tapi November akhir tuh tanggal 25. Dari tanggal 25 ke tanggal 10 Desember tuh belum sampai, minimal berapa? Minimal 10, 10 minimal dolar. 10 ya. Minimal 10. Aku waktu pertama dapat itu sekitar, udah bersih ya, udah dipotong pajak sama admin Stripe 260-an. Hmm. Tapi ya itu waktu masih normal. Kalau kan dari akhir Desember ke Januari kan Medium ya gitu dipangkas. Sedih banget kan. Iya, iya. Petulisnya aku bisa 1 sampai bahkan $5 pun aku pernah satu artikel. Terus kemudian setelah era ke-8 itu satu artikel cuma 0,0 sekian dolar. Iya, iya. Jadi penghasilan, ya itu penghasilan pertama aku segitu, terus berikutnya belum dapat lagi karena kemarin belum sampai $10 gitu. Dan Hmm. itu aku dapat segitu, nulisnya 1 sampai 2 artikel seminggu gitu. Dipa, Dipa udah member belum? Apa yang masih bikin semangat nulis? Ya itu karena akhir 2023 aku merasa hampa dan terus kemudian berusaha kenal diri aku lagi. Apa sih yang aku suka gitu kan. Kok kayaknya cuma kerja pulang aja. Dan aku sejak mulai nulis lagi ya jadi yakin kalau emang nulis tuh bagian dari identitas ya. Hmm. Identitas itu. Eh, Terlepas dari gimana mutu artikel aku, Iya, iya. bagus atau enggak itu kan audiens yang menentukan ya. Tapi ya itu sih karena nulis sudah jadi identitas. Jadi kalaupun lagi malas menulis, tapi diturutin nggak nulis, jadinya nggak enak gitu. Gitu sih. Hmm. Hmm. Tuh, Nia tuh. Celetukannya itu curcol pribadi atau gimana tuh? Ini kan nanya. Mana sih? Tuh Nia, cari jodoh jalur medium, Mbak, gitu kata Nia. Kalau tekan pribadi maksudnya mana sih? Kayaknya kan nggak kelihatan ya. Itu. Setelah Dipa, cari jodoh jalur medium. Oh, ya lihat aja nanti. Ngaliran aku baca. Ya, soalnya kalau ya. Udah mulai bosen nggak nulis kata monologik tuh? Monologik itu siapa ya? Monologik itu siapa ini? Ini kayaknya apa perlu saya kasih aturan pakai nama asli? Oh, Mas Eri. Eri Detser. Oh, alah, Mas Eri. Teman bantuan komunitasku. Oh iya. Enggak sih. Tapi jujur aja, meskipun awalnya motivasi aku bukan uang, terus kemudian jadi member dan dapat uang, terus kemarin Medium sempat mangkas nilai monetisasi pertulisan, ya aku terus terang kecewa karena kan penyebabnya nggak jelas ya, Ya, ya. kenapa gitu, nggak dijelasin penyebabnya, nggak dijelasin istilahnya ini tuh akan berlangsung berapa lama gitu, jadi Hmm, sempat hmm. kecewa gitu, gitu sih. Dan kalau menurut aku bosen atau bosen menulis atau writer's block itu biasa sih, tapi kalau memang kita niat dan emang itu panggilan nanti juga akan balik lagi gitu. Hmm. Soalnya Kang Ero itu barusan nulis, bosen juga nulis gitu kata dia.
Nah, kalau aku kemarin sempat bikin tulisan tuh tentang bosan menulis. Jadi dalam masa bosan pun atau masa galau, aku tetap nulis nulis tentang kebosanan itu. Dan Tuh, sama kayak Kang Eri tuh. Kang Eri juga nulis tentang kebosanannya dia. ya, nulis tentang kebosanan, ternyata di komentar banyak yang relate juga gitu. Jadi sekarang prinsip aku ya, ya udah nulis aja. Lagi bahkan lagi nggak ada inspirasi, lagi galau pun ya aku jadiin tulisan aja. Gitu. Hmm, Oke, oke. Teman-teman tinggal 5 menitan ya. Kalau ada yang mau nanya, eh, mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir. Belum kita selesaikan sesinya gitu. Saya juga masih ada sih pertanyaan buat Mbak Dian, tapi buat penutup lah gitu. Minggu depan, saya lupa. Minggu depan itu masih belum fix sih minggu depan. Kayak kemarin saya bilang eh, pekan ini tiba-tiba Mbak Dian kan. Minggu depan tuh belum fix. Yang sudah fix tuh yang tanggal 23 Februari. Akhir Februari sebelum puasa gitu. Nah, karena kapan nih Mas dipanggil jadi narsum? Oke, Bilokaliste, iya. Itu udah masuk list deh, tapi belum difikskan. Nanti saya kontak satu-satu. Karena nanti puasaan nih saya juga lagi mikir ngaturnya gimana ya, gitu kan. Karena ya banyak aktivitas lain, gitu. Apa dibikin lebih malam gitu mungkin, gitu kan. Gitu. Ya nanti cobalah diatur lagi. Gitu. Apa lagi? Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan dari aku ya, saya buat Ya, nutup. eh dari ya mungkin pengalaman nulis sudah lama gitu ya sejak kuliah bahkan sudah nulis juga. Eh, ada impian nggak sih tentang nulis Mbak Dian? impian ya. Kalau dulu, eh, seperti yang aku sampaikan waktu sesinya Mas Eri, kalau dulu kan namanya kita suka nulis, mikirnya one day bisa bikin buku ya. Cuma Hmm, kalau sekarang kan banyak banget platform menulis gitu. Jadi hmm, aku udah ya syukur-syukur kalau bisa mungkin ngumpulin tulisan-tulisan yang aku terbitin di Medium gitu kan, yang hmm, kira-kira setema. Masih ada keinginan itu, tapi udah nggak yang terlalu besar. Eh, paling ya pengen bisa terus nulis aja sih. hmm, Dan pengennya bisa nulis di media online gitu. hmm. Kalau untuk saat ini itu aja. Oke. Kalau kalau soal buku, eh, untuk informasi, KBM tuh pernah bikin antologi ya. Dan itu antologi untuk eh, naskah yang pernah terbit di KBM dalam tahun itu. Jadi eh, memang kerja keras ya. KPM berusaha untuk ngebaca semua atau ngelis semuanya, kemudian dinilai, lalu diseleksi mana yang bisa masuk untuk jadi antologi. Dan apa? Waktu itu seingat saya cuman mengumumkan di bulan itu lagi proses untuk bikin antologi. Bukan yang kayak antologi lainnya yang biasanya, oh kita lagi bikin antologi sebulan ini nulis gitu. Nggak kayak gitu. Tapi KBM waktu itu sempat bikin yang sudah pernah terbit, jadi tulisannya itu benar-benar murni untuk tulisannya dia, jadi bukan untuk antologinya gitu. Akhirnya hasilnya tulisan-tulisan yang benar-benar terseleksi waktu itu. Dan salah satunya emang ada tulisan Mbak Anissa itu. Terus kemudian ada dosennya Nia juga ada. Gitu ya, akhir akhir bulan nih ya, Mas Anggit bisa. Ada temanya nggak sih waktu itu Mas bikin antologi itu? eh Waktu itu saya bikin tema apa ya?
Saya lupa sih ya antologinya temanya apa. Tapi yang jelas temanya akhirnya tema untuk editor ya. Tema untuk editor untuk menyeleksi naskah-naskah yang masuk. Bukan masuk ya. Naskah-naskah yang diseleksi. Untungnya waktu itu eh, naskah yang pernah masuk ke KBM tuh cukup termanage lah jumlahnya. Ya. Kalau sekarang saya nggak kebayang nyeleksinya gimana. Karena setahun bisa, sebulan aja bisa ratusan gitu kan. 100 naskah lebih. Kalau kemarin kalau lihat tren dengan Daivan Lanin itu informasi ke teman-teman ya. Mungkin yang baru join KBM juga. eh, Mulai Agustus kemarin itu total naskah yang masuk itu sekitar udah mendekati angka 2000 naskah gitu kan sampai bulan Januari. Eh Ya sampai bulan Januari kemarin tuh kalau nggak salah 1800-an. Dan itu trennya masih di angka 100 per bulan gitu ya. Dan bayangkan 100 naskah per bulan di akhir tahun akan terkumpul sekitar 1200 naskah. Dan sebenarnya sih saya berharap memang bisa tiap tahun tuh antologinya KBM tuh terbit ya. Karena karena saya ngerasa tulisannya teman-teman tuh sangat pantas untuk dibukukan, ya, sangat pantas untuk dibukukan. Nah, dan bukukannya itu nggak sekedar untuk mengisi antologi, tapi untuk ya ini tuh kayak lembaran sejarah yang mungkin akan jadi entah dikaji, entah dibaca lagi, atau bahkan mungkin menginspirasi seseorang di luar sana. Nah, karena ya yang saya bilang tadi, tulisan di KBM tuh teman-teman sebenarnya layak untuk terbit ya, gitu. Saya nggak pegang fisiknya sih. Besok-besok waktu mau ke KBM bisa nanti saya tunjukin lagi. Gitu berapa. Itu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih juga buat Mbak Dian yang bilangnya nggak pengalaman nulis, tapi ternyata nulisnya jago ya. Tapi itu aku bukan sok merendah loh. Maksudku belum pengalaman secara profesional gitu. Ya, ya. Oke, terima kasih buat teman-teman ya. Malam ini ternyata banyak eh, perempuan yang hadir. Saya suka ya. Maksudnya narsum-narsum sebelumnya memang kebanyakan cowok. Saya walaupun di awal ada Nia, Nia itu mengawali Kumpul KBN jadi perempuan pertama gitu kan. Nah, next-nextnya juga saya juga berharap teman-teman yang perempuan ini aktif nulis juga gitu. Tulisannya di Medium, lalu bisa dipertimbangkan untuk sharing juga gitu kan. Karena butuh perspektif. Sebenarnya perspektifnya itu yang penting dan itu bisa memperkaya kita untuk menulis gitu kan ya. Nah, modalnya penulis itu kan biasanya pengetahuan dan pengetahuan dari lawan jenis itu penting gitu kan ya. Bisa bikin kita punya empati yang lebih seperti itu. Dan ya kayak udah Ivan Lani tadi bilang, ternyata ceweknya banyak. Gitu. Oke, mungkin itu malam ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya. Dan Kasih udah undang, Mas. oke, Keren. sama-sama. Sampai jumpa di pekan depan. Eh, Ya. Tanggal berapa? 16 ya. Ya, Tanggal 16. 16 pekan depan. Untuk narsum, saya belum ada yang fix. Tapi nanti diusahakan seperti biasa. Diumumkan di Nawala newsletter hari Sabtu. Supaya minggunya teman-teman bisa ikut kumpul lagi. Mungkin itu dulu ya buat malam ini. Selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitas untuk besok hari Senin. Ya. Terima Terima kasih, kasih. sampai jumpa. Terima kasih. Istirahat. Selamat
Selamat malam. Um, Sampai jumpa.